Selamat siang para Bapak, Ibu, Tojin sekalian yang terkasih serta segenap rohaniwan Makin Depok. Terimalah salam penuh iman, hanya kebajikan Huang Tian berkenan. Wei Te Tong Tian Sancai. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Huang Tian Sangti yang telah berkenan memberikan rahmat dan karunia, memberikan kesehatan, memberikan kesempatan kepada kita untuk bersama-sama kita berhimpun di Kung Miao ini untuk melaksanakan salah satu tugas suci sebagai umat yang beriman, yaitu melaksanakan ibadah. Semoga apa yang kita laksanakan pada siang hari ini berkenan Huang Tian memberikan keberkahan di dalam hidup kita. Sancai. Saya nggak tanya kabar, kalau ditanya kabar pasti jawabnya luar biasa. Tapi nggak apa-apa, sebagai penyemangat, gimana kabarnya? Sancai. Ya, luar biasa memang di Makin Depok ini, saya sungguh gembira. Oke, kita lanjut. Kalau kita baca judul, miskin tanpa menggerutu, kaya jangan sombong. Hah? Fotonya foto siapa tuh? Ada yang komen langsung. Itu AI yang bikin, AI, bukan saya. Ya, bukan foto saya, itu AI yang bikin. Jadi sedikit muda, nggak apa-apa lah. Saya bercita-cita seperti ini dulu, tapi kenyataannya ya kayak gini. Ya sudahlah. Oke, miskin tanpa menggerutu itu gampang apa sukar? Ayo, kalau yang sudah baca ayatnya pasti tahu. Miskin tanpa menggerutu itu gampang. Gampang apa sukar? Hah? Buka dong ayatnya, ada nggak? Ntar ada di bawah ya, sengaja ini jadi teka-teki biar wasor. Kalau yang pengen tahu segera silakan buka handphone atau di kitab cari ya. Oke, sekarang yang jadi pertanyaan, ketika kita dilahirkan ke dunia ini, kadang-kadang orang merasa begitu kita menerima kemiskinan atau keberkahan, kita selalu menganggapnya itu takdir. Sering nggak begitu? Ya, saya mah miskin udah takdir. Saya mah bodoh udah takdir. Sakaya kaya juga sudah takdir. Betul? Sering kita mendengar kata itu. Saya mah takdir, hidup saya sengsara. Bukan ya para tocin. Seperti yang saya pernah sampaikan bahwa takdir itu ada 3, yaitu lahir, pasangan hidup, jodoh, atau kematian. Jadi itu, begitu kita ada hidup susah atau miskin ataupun kita berkeberkahan, itu bukan takdir, tapi itu usaha kerja keras kita. Kita terlahir sama. Begitu kita lahir, karunia Tuhan yang terbesar takdirnya apa? Sing. Itu udah ditakdirkan, semua orang mempunyai sing. Nah, tinggal bagaimana kita mengembangkan sing itu sehingga hidup kita bisa lebih baik. Oke. Kalau dilihat dari aspek harta, ada 4 golongan manusia. Yang pertama, orang yang lahir dari keluarga kaya, terus berupaya untuk mempertahankan hartanya dengan usaha, kerja keras dan bersungguh-sungguh. Nah, ini golongan yang pertama. Yang kedua, orang yang terlahir dari keluarga kaya, tapi malas bekerja sehingga hartanya habis tidak karuan. Nah, golongan yang kedua. Yang ketiga, orang yang terlahir dari keluarga kekurangan berupaya kerja keras untuk memperbaiki ekonominya. Dan yang terakhir, orang yang terlahir dari keluarga yang kekurangan malas bekerja sehingga hidupnya semakin sulit. Nah, para tocin tahu kita ada di mana nih golongannya? Pasti ada di salah satu ini kan? Nah, kalau udah tahu jelas ya nanti seperti judul tadi, kalimat itu nggak akan bisa terucap ya, miskin tanpa menggerutu, kaya jangan sombong. Sebenarnya ada beberapa faktor yang menyebabkan hidup kita sulit atau kemiskinan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ada 2 faktor, yang pertama faktor individu, yang kedua faktor sosial ya. Jadi nggak ada takdir, kita miskin nggak ada takdir. Faktor individu, salah satunya tingkat pendidikan yang rendah. Betul?
Ada pepatah mengatakan kebodohan mendekatkan kita dari kemiskinan. Ya. Makanya kalau nggak pengen hidup miskin harus rajin belajar dari kecil. Anak-anak sekolah minggu terutama remaja ya para pakin. Jangan disuruh belajar ngelihatnya game online. Ya. Dari pagi berangkat subuh-subuh bijin sama orang tua, "Ma, Pa, mau berangkat sekolah." Belum sampai sekolah temennya ngajak belok. "Ayo kita bolos dulu ah." Banyak nih anak-anak muda, termasuk saya dulu juga begini. Ya. Saya ngaku aja, saya nggak membela diri. Betul, saya juga sering begitu, apalagi dapat pelajaran yang gurunya killer. Ada teman aja tuh udah ngejegat di gerbang. "Di, nggak usah masuk lah, kita nongkrong aja, ngopi-ngopi santuy," katanya. "Ntar pulang ya pulang kita bareng-bareng sama temen." Waduh, pernah beberapa kali saya ikut, jujur aja ya, sedikit bandel juga. Nah itu hanya pelajaran. Yang kedua dari faktor individu itu adalah malas bekerja dan berusaha. Ini sudah lahir sulit, tambah malas juga, nggak mau kerja, maunya minta. Yang mana yang terbaik adalah orang tuh kalau kita mau hidup yang baik dan benar, kita tangannya di atas. Jangan selalu di bawah. Apa-apa, "Bu, tolong, Pak, tolong. Saya lagi butuh nih, begini, begitu." Banyak yang seperti itu. Kalau diajak kerja, nggak usah kerja yang digaji dah, kerja bakti yang sosial buat agama. Minggu depan kita kerja bakti di Litang. "Ah, ngapain, paling dikasih makan padang," katanya. "Mendingan juga di rumah santai-santai." Padahal itu juga salah satu memicu yang membuat kita tambah malas. Yang ketiga, faktor kualitas kesehatan yang buruk. Nah, kadang orang nggak bisa maju, nggak bisa berkembang itu juga karena faktor kesehatan yang buruk. Gimana mau bekerja dengan benar? Gimana mau cari duit kalau badan kita sakitan? Makanya kan ajaran Nabi Kunggu itu mengajarkan laku bakti terbesar apa? Menjaga tubuh kita sehat. Nah kalau kita udah dikasih tubuh yang sehat, kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan disia-siakan. Yang kedua itu faktor sosial. Ada dua yang saya ambil, yaitu lingkungan tempat tinggal. Nah ketika kita bertempat tinggal di lingkungan yang miskin, otomatis kadang-kadang mindset otak kita ke bawah. Ya, ada pepatah yang bilang ketika kita berkawan dengan satu orang pencuri, kita akan menjadi orang kedua jadi pencuri. Itu kenapa? Karena kita ada di lingkungan yang itu. Kalau lingkungan kita buruk, hendaknya kita tinggalkan. Kita jangan ikut, ya. Kayak di Jakarta mungkin banyak lingkungan-lingkungan yang kumuh sehingga nggak berkembang. Yang kedua, sumber daya alam. Kadang-kadang negara juga berpengaruh. Ya, misalnya kayak di Afrika sana, misalnya di Ethiopia, itu kan negara yang miskin. Ya, sumber daya alamnya tidak ada. Jadi kita mau berkembang sendiri pun nggak bisa, memang keadaannya memaksa untuk kita hidup di situ, ya sehingga kemiskinan terjadi. Selanjutnya penyebab Anda menjadi miskin. Yang pertama, tidak ada rencana masa depan. Kita hidup kadang-kadang ditanya cita-cita jadi apa? Jadi dokter, jadi perawat, jadi pengusaha. Tapi untuk mengejar cita-cita itu nggak ada. Begitu kita mulai sekolah, malas belajar, bekerjanya juga asal-asalan. Gimana mau sukses? Kita nggak punya rencana. Kadang orang ditanya, anak kecil, "Kamu besar mau jadi apa?" "Mau jadi presiden." Serem ya dengar yang mau jadi presiden, tapi nggak apa-apa cita-cita. Tapi terus berusaha, jangan cuma cita-cita di kepala, realisasi di dalam kehidupannya nggak ada. Lalu yang kedua, gaya hidup tidak sesuai gaji dan pendapatan. Ini juga sering terjadi yang membuat kita makin sulit. Gaji 1 juta, pengeluarannya 2 juta, nombok 1 juta. Kemana biasanya larinya? Pinjol. Tuh yang suka pinjol pasti langsung jawabnya cepet, pinjol.
Saya jebak tuh, pinjol. Kalau nggak pinjol apa? Cari teman yang baik hati dan tidak sombong. Japri lah. Halo, Wei Tung Tien. Saya lagi begini-begini nih, bisa tolong nggak? Siap. Ditolong deh. Ya kan? Kenapa hal itu terjadi? Karena gaya hidup yang berlebihan. Ibarat kita gaji misalnya 10 juta, bisanya kredit motor yang bayar sekitar 5-4 juta. Jangan ngambilnya Pajero Sport. Ya, yang cicilannya 15-16 juta per bulan. Mati nggak kita? Lah iya, sanggupnya dari gaji kita nyicil motor, kita ngambilnya Pajero Sport. Itu salah siapa? Ya salah diri sendiri. Nggak mengukur. Yang ketiga, sering membeli barang yang tidak perlu. Ini yang sering. Saya juga terkadang melakukan ini, beli barang yang nggak perlu. Udah punya sepatu yang satu, ngelihat lagi di mall, waduh ini bagus nih, beli lagi. Padahal yang satu aja belum dipakai. Udah beli barang kedua, lewat lagi di mall lain, bagus lagi, beli aja terus sampai 10 tuh sepatu di rak. Dipakainya nggak sempet, apalagi saya, jujur aja, pakai sepatu jarang. Kemarin tuh pakai sepatu lagi ada seminar tuh sama Joseng Inggi, saya pakai sepatu. Kalau di toko mas saya pakai sendal jepit, sama kalau kelitang nih hari Minggu saya kadang pakai sepatu. Iya, itu doang. Jadi buat apa punya sepatu 10 sampai 20 pasang di rumah? Emang mau kondangan tiap hari? Ya, itu aja contoh. Selanjutnya, tidak punya tabungan. Ini yang kadang-kadang udah gaji pas-pasan juga kita nggak mau nabung, nyisihin. Kenapa perlunya tabungan? Buat jaga-jaga. Yang namanya hidup tuh nggak sehat terus. Kadang-kadang juga ada keperluan buat berobat, buat hal-hal yang mendesak. Iya, jangan mentang-mentang ada BPJS yang bayarnya murah. Udah BPJS aja, nggak usah nabung. Sakit tinggal BPJS. Ya nggak? Banyak yang kayak gitu. Padahal ada kelebihan dari gaji bisa disisihkan. Nah, yang terakhir itu gampang berhutang. Ini yang dikit-dikit tolong, kalau enggak pinjol. Iya, kalau memang kebutuhan yang mendesak dan bisa bayarnya enggak masalah. Tapi begitu hutang yang pertama belum beres, hutang lagi yang kedua enggak beres lagi, yang ketiga lagi enggak keberes. Akhirnya apa? Stres, enggak bisa bayar. Makanya jangan sampai terjadi. Lalu ada kebiasaan juga yang bisa membuat kita kaya. Kebalikan dari yang tadi. Yang pertama, menjalani hidup dengan baik. Ya, hiduplah sebaik-baiknya. Dikasih kesempatan untuk berusaha, untuk berkembang, ya pergunakan dengan baik. Yang kedua, tidak menghambur-hamburkan uang. Ya, pergunakan uang itu dengan baik dan benar. Yang ketiga, hindari toxic relationship. Ya, nah ini pergaulan yang toksik, yang tidak baik. Punya teman tukang ngutang, kita ikut-ikutan ngutang. Punya teman gak benar, kita ngikut gak benar. Jangan, jauhi pergaulan yang toksik ini. Yang keempat itu hindari hutang, ya, seperti yang tadi. Yang keempat yang kelima memiliki dana darurat. Ya, jelas ya. Lalu sebenarnya ada ciri-ciri nih. Jangan orang yang merasa sudah kaya atau yang pura-pura kaya. Beda, ya. Yang pertama, fokus pada kualitas dan manfaat daripada kuantitas. Ya. Orang kaya yang sebenarnya lebih menghargai kualitas dan manfaat suatu barang daripada kuantitas. Seperti saya bilang tadi, kita punya kualitas, cukup satu aja sepatu, nggak perlu pakai 10. Atau punya cadangan 2, gitu. Kualitas yang kita jaga. Selanjutnya, mereka mungkin memiliki sedikit barang, tetapi barang-barang tersebut berkualitas tinggi, tahan lama, serta memang diperlukan dan manfaat dalam bagi hidupnya. Mereka tidak merasa perlu untuk memamerkan kekayaan mereka melalui barang-barang yang mencolok, tetapi lebih memilih untuk berinvestasi dalam aset yang berharga. Nah, kayak gitu. Jadi jangan pura-pura kaya, ya. Yang kedua, prioritas pada pengalaman, bukan barang. Mereka lebih suka menghabiskan uang mereka untuk pengalaman yang memperkaya hidup, seperti perjalanan,
pendidikan, kegiatan budaya daripada barang-barang materi yang tidak diperlukan. Ini menunjukkan bahwa mereka menghargai pertumbuhan pribadi dan kebahagiaan yang berasal dari pengalaman. Lebih baik itu kita cari pengalaman di dalam hidup. Yang punya keterampilan kita kursus, uangnya dipergunakan untuk itu. Ya, untuk perjalanan wisata atau perjalanan religi, biar menambah keimanan kita. Ya, itu salah satu contoh. Yang ketiga, pengelolaan keuangan yang bijaksana. Uang harus dikelola dengan bijaksana. Kekayaan sejati sering kali datang dengan manajemen keuangan yang bijaksana. Orang-orang ini cenderung berinvestasi dalam aset jangka panjang seperti saham, properti, atau bisnis, dan memiliki perencanaan keuangan yang matang. Mereka tahu pentingnya menabung dan berinvestasi untuk masa depan. Seperti yang saya bilang, menabung atau investasi. Jangan dipakai buat poya-poya, buat ajib-ajib, dugem, atau buat yang begini-gini nih. Apa tuh? Dikit-dikit, wah, nggak kerasa, ceban. Iya, nyawer terus, habisnya pas rumah udah habis berapa? 3 juta. Cuman begini-gini doang. Ya Kak. Banyak nih bapak-bapak sampai lupa sama yang di rumah. Kalau lupa sama istri nggak apa-apa, kadang lupa sama anaknya kasihan. Aturan buat uang sekolah dipakai buat ngibing. Hobi boleh, tapi jangan terlalu berlebihan. Joget sekali ngeluarin duit, goceng buat siapa yang nemenin atau ceban, wajarlah. Jangan terus-terusan. Apalagi kalau orang pengen sohor, dipanggil deh sama MC. Ya, buat yang punya Depok katanya. Waduh. Oh, langsung gede kan? Iya, langsung bangga. Iya, yang tadinya mau ngeluarin goceng, ngeluarinnya goban, orang disebut. Iya enggak? Ya, itu salah satu contoh. Yang keempat, sederhana dalam penampilan. Kalau orang kaya yang sesungguhnya itu sederhana. Ya, pakaiannya, kendaraannya, enggak menyombongkan diri. Ya. Yang terakhir, dermawan dan peduli. Ini kalau orang kaya sungguh itu tentunya baik dan mau berbagi. Jangan ngaku kaya, giliran dikasih amplop GC Siang ngasihnya goceng. Itu mah bukan orang kaya, itu mah pura-pura kaya. Iya, kelitang naik Pajero Sport, giliran GC Siang ngasihnya cepet. Agus sedih gitu kan. Iya, kasihan ya. Ya, itu salah satu contoh ya, orang yang kaya sesungguhnya dan orang yang pura-pura kaya. Lalu pandangan Konghucu terhadap harta. Di dalam Tasye bab 6 pasal yang keempat, harta benda dapat menghias rumah, laku bajik menghias diri. Hati yang lapang itu akan membawa tubuh kita sehat. Maka seorang cince senantiasa mengimankan tekad. Dari ayat ini jelas ya, harta benda dapat menghias rumah, laku bajik menghias diri. Jadi sebanyak harta pun ketika laku bajik kita tidak dijalankan di dalam kehidupan, apalah artinya harta. Orang akan menganggap kita hanya sombong, pamer, ya. Jadi nggak perlu kita menampilkan harta yang kita miliki untuk kita dihargai atau bersosialita. Yang penting lakukanlah kebajikan. Nah, juga di dalam Tasye bab 10 pasal yang ke-19, mengurus harta pun ada jalannya yang besar. Bila penghasilan lebih besar daripada pemakaian dan bekerja setangkas mungkin sambil berhemat, niscaya harta benda akan terpelihara. Nah, seperti yang saya bilang tadi, mengurus harta pun ada jalan yang besar. Ya. Dari sini jelas, Nabi juga mengajarkan, jangan berpoya-poya, pergunakan uang kita dengan baik, atur yang betul-betul bermanfaat. Selanjutnya juga di dalam Yun-i jilid 14 pasal yang ke-10, Nabi bersabda, miskin tanpa menggerutu itu sukar, kaya tanpa merasa sombong itu mudah. Nah, ini jawaban judul tadi ya, di dalam Yun-i jilid
14 pasal yang ke-10. Jadi miskin tanpa menggerutu itu sukar. Ya. Kaya tanpa merasa sombong itu mudah. Jangan dibalik-balik, ya. Nah, itu yang selanjutnya di dalam Lun-i jilid 4 pasal yang kelima, Nabi bersabda, kaya dan berkedudukan mulia ialah keinginan tiap orang. Tetapi bila tidak dapat dicapai dengan jalan suci, janganlah ditempati. Miskin dan berkedudukan rendah ialah kebencian tiap orang. Tetapi bila tidak dapat disingkiri dengan jalan suci, janganlah ditinggalkan. Jadi kita jangan merenungi nasib kita miskin, kita kaya. Ya, di sini ayat ini jelas. Kaya dan berkedudukan mulia ialah keinginan tiap orang. Tetapi bila tidak dapat dicapai dengan jalan suci, janganlah ditempati. Apa maksud kalimat ini? Ini menekankan bahwa kalau kita mau kaya, kita bekerja dengan sungguh-sungguh dan tentu saja dengan benar, dengan jujur, dengan baik. Jangan kita pengen kaya ngambil hal-hal yang negatif. Saya mau kaya biar cepat, nggak usah kerja, cari teman 4 orang, kita ngerampok aja. Ya kan, ini kerja cepat untuk kaya, tapi jangan salah, di depannya juga menunggu. Ya, kalau ketahuan ya tahu sendiri akibatnya. Lalu di dalam Lun-i jilid 7 pasal yang ke-16, Nabi bersabda, dengan makan nasi kasar, minum air tawar, dan tangan dilipat sebagai bantal, orang masih dapat merasakan kebahagiaan di dalamnya. Maka harta dan kemuliaan yang tidak berlandaskan kebenaran bagiku laksana awan yang berlalu saja. Iya, jadi jangan sedih kalau saat nasib kita ini belum membaik, kita di dalam kesulitan. Tenang para tocin, suatu saat juga Tuhan akan memberikan kita kemudahan, akan memberikan kelancaran di dalam hidup kita. Yakin dan percaya. Kalau orang beriman ya pasti yakin suatu saat. Karena ada ayatnya juga, waktu yang dipatahkan tulangnya. Itu kan ayat yang sangat bagus, ya. Jadi jangan khawatir, yang penting kita tetap berusaha. Lalu di dalam Lun-i jilid 1 pasal yang ke-15 ayat yang pertama. Cek Wong bertanya, seorang yang pada saat miskin tidak mau menjilat dan pada saat kaya tidak sombong, bagaimanakah dia? Nabi menjawab, itu cukup baik, tetapi alangkah baiknya bila pada saat miskin tetap gembira dan pada saat kaya tetap menyukai kesusilaan. Ya, emang gampang Pak kalau miskin gembira? Susah ya? Iya, orang miskin suruh gembira-gembira, sulit. Iya, tapi Nabi mengajarkan seperti ini, tetap bergembira. Kenapa? Begitu kita diberikan anggota tubuh yang lengkap, badan yang sehat, itu suatu anugerah yang luar biasa. Banyak orang-orang yang terlahir dengan kekurangan, anggota tubuhnya kurang, ya enggak? Itu semakin sulit dia untuk berusaha. Jadi kita harus mensyukuri kehidupan kita. Jangan mengeluh, ya. Jangan keluh gerutu, pada tiang, sesal penyalahan kepada sesama, ya. Harus tetap bersyukur apapun yang terjadi di dalam hidup kita. Selanjutnya di dalam Lun-i jilid 16 pasal yang kelima, Nabi Kungce bersabda, ada 3 macam kesukaan yang membawa faedah. Dan ada 3 macam kesukaan yang membawa celaka. Suka memahami kesusilaan dan musik, suka membicarakan perbuatan baik orang lain, dan suka bersahabat dengan orang-orang bijaksana akan membawa faedah. Suka bermalas-malasan dan berkeliaran dan suka berpesta pora yang tiada artinya akan membawa celaka. Nah, ini kesukaan. Jangan sukanya joget, ngibing, kita lebih cenderung ke ngibing. Jangan, ya, bahaya, nanti bisa lupa diri. Ini ada 3 kesukaan Nabi yang harus kita ikuti. Jelas di ayatnya. Jangan temannya suka ngibing, kita ngikut. Temannya tukang mancing sepanjang hari kita ikut.
temennya nyopet kita ngikut, hancurlah hidup kita. Ayat yang terakhir di dalam Lunyi jilid 7a pasal yang ke-20, Mengce berkata, seorang cince mempunyai 3 kesukaan dan hal menjadi raja dunia tidak termasuk di dalamnya. Jadi nggak perlu juga kita menjadi orang yang super seperti seorang raja yang berkelimpangan harta, nggak terlalu perlu. Cukup makan, cukup istirahat, cukup badan sehat. Tapi Pak, ada pepatah katanya, uang tidak dibawa mati. Benar? Ada yang suka berpikir gitu? Ngelihat teman kaya, di kita di dalam hati ngomong, duit mah nggak dibawa mati. Ada nggak yang begitu? Saya juga ada, jujur. Saya juga sering dulu berkata begitu. Duit mah nggak dibawa mati. Sebenarnya itu mental-mental yang miskin. Hal itu nggak boleh terucap. Kenapa? Itu menunjukkan bahwa kita iri dengan kawan kita, dengan sesama kita. Ya, karena kita nggak mampu, nggak bisa. Akhirnya apa? Kata-kata yang keluar, duit nggak dibawa mati. Iya. Memang duit nggak dibawa mati, tapi mati bawa duit-duitan ya. Iya. Kalau orang Konghucu tuh selalu. Jadi duitnya duit palsu. Ada sih yang nggak bekalin sama tokong. Coba dibekalin nih orang tuanya. Ya secukupnya lah. Udah dikasih duit-duitan sampai banyak di dalam peti, kasih duit bener juga. Ya kan? Kadang-kadang mikir, kasih goceng aja sayang. Iya. Buat orang tua, padahal ngurusin kita dari orok. Iya. Sampai mau merem lagi. Kalau orang tua masih hidup, akan peduli sama kita. Tapi begitu diminta ngebekal, ngasihnya goceng. Aduh, tega bener. Saya pernah lihat kayak gitu. Begitu ngeluarin dompet, bukan umat Konghucu untung ya. Dia keluarin goceng. Aduh, ini kemana-mana naik apart. Giliran ngebekalin orang tua yang meninggal, dibekalinnya goceng. Aduh, sungguh menyedihkan. Lalu dilanjutkan, ayah bunda dalam sehat, kakak adik tiada perselisihan. Itulah kesukaan yang pertama. Ya. Selanjutnya, perbuatannya menengadah, tidak usah malu kepada Tuhan, menunduk tidak usah merah muka kepada manusia. Itulah kesukaan yang kedua. Yang terakhir, mendapatkan orang yang rajin pandai untuk dididik. Itulah kesukaan yang ketiga. Ini 3 kesukaan seorang cince, kita ikuti juga. Ya, ini yang kita ikuti, bukan kita hidup yang poya-poya yang kita ikuti. Hidup yang serampangan, yang nggak bener itu. Ya. Jadi jelas ya, kita kaya dan miskin itu bukan takdir, tapi nasib kita yang menentukan, kita sendiri. Ya, kita mau jadi orang sukses, kita mau jadi orang kaya, kita mau jadi orang miskin, itu ada di dalam diri kita. Jadi jangan menyalahkan Tuhan. Hilangkan kata-kata, sudah takdir saya jadi orang miskin. Buang. Tuhan gak pernah kasih takdir seseorang itu miskin atau kaya. Hanya orang itu sendiri yang mau merubahnya. Ya, jadi jelas ya. Apa tadi judulnya? Miskin tanpa menggerutu itu sukar. Nah, udah ntar dibaca lagi deh biar jelas ya. Apa udah ngantuk nih ya? Kayaknya udah siang. Udah, saya rasa renungan saya pada siang hari ini saya cukupkan sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi pembelajaran dan dapat bermanfaat di dalam kehidupan kita. Akhir kata, terimalah kembali salam dalam kebajikan. Wei Te Tong Tian Sanjay. Terima kasih.